menurut Ketua MUI gitu ya, gerhana adalah pengaduan matahari kepada Allah karena melihat keengganan manusia dalam beribadah. Apa ini gitu ya? Masa matahari mengadu kepada Allah gitu, karena enggan melihat manusia yang gak beribadah. Dikira matahari bisa ngambek apa gimana? Selamat malam semuanya. Hari ini banyak dari kita sedang menunggu keputusan Hari Raya Idul Fitri. Apakah akan dilaksanakan besok atau lusa? Karena kalau kita mengacu kepada metode hisab atau metode penghitungan yang biasa digunakan oleh Muhammadiyah, maka Idul Fitri itu jatuh kepada esok hari atau hari Jumat. Tapi itu artinya kalau kita Idul Fitri besok, tahun ini kita hanya puasa 29 hari. Makanya kemudian terbuka kemungkinan ada perbedaan kalau kita mengacu kepada Ru'yatul Hilal atau melihat bulan yang masih akan dilakukan oleh Kementerian Agama sore ini. Sehingga ya sekarang masih kita tunggu keputusannya gitu ya. Apakah terjadi perbedaan atau sama gitu. Tapi pada intinya ya kalau misalkan terjadi perbedaan itu cuma beda satu hari gitu ya. Beda puasa satu hari aja gitu. Tapi yang sama kan 28 hari. Artinya kita selama 28 hari ini sudah berpuasa bersama-sama gitu. Ya jadi lebih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya gitu. Jadi kalau misalkan terjadi perbedaan ya beda cuma satu hari gitu ya. Yang sama 28 gitu kan. Dan saya terus terang sebenarnya sudah bersiap-siap untuk mudik gitu karena saya biasa mudik setelah sholat Id gitu. Ya karena kalau orang lain kan mudiknya itu sebelum sholat Id gitu ya, beberapa hari sebelum sholat Id. Tapi kalau saya ikutan mudik itu artinya kan jadi macet gitu kan. Saya menambah beban kemacetan di jalan gitu. Sementara saya punya privilege untuk mengatur jadwal libur gitu ya. Sehingga ya sebenarnya saya bisa aja pulang setelah Idul Fitri. Sehingga saya menggunakan privilege itu gitu ya, dan bersyukur karena bisa mengatur jadwal libur sendiri. Jadinya ya biasa mudik setelah hari raya, setelah sholatnya gitu ya, sehingga tidak terlalu macet di jalan dan ya nyantai gitu ya, nggak capek gitu. Dan karena sudah bersiap-siap untuk mudik, sebenarnya malas untuk bikin konten sampai kemudian ada orang yang WA menanyakan pertanyaan yang lucu tapi agak serius ini dampaknya gitu. Karena ada yang kirim ke saya gitu ya, di mana Ketua MUI ini bilang bahwa gerhana matahari yang terjadi hari ini itu karena banyaknya maksiat yang dilakukan oleh umat manusia. Ini bener nggak Mas Alif? Dalam ajaran agama Islam apa bener kayak gini? Waduh. Ini pertanyaan lucu tapi agak serius, sehingga saya akhirnya baca gitu ya. Menurut pernyataan Ketua MUI gitu ya, dia bilang gini, dalam kacamata keagamaan, gerhana matahari itu berkenaan dengan perilaku manusia di muka bumi, termasuk kerusakan dan banyaknya maksiat. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, sedekah, sholawat, dan melaksanakan sholat gerhana sebagai bentuk pertaubatan. Dalam surat Yasin itu ada ayat yang berbunyi wasyamsu tajri limustaqorril laha. Saya terus terang nggak terlalu ngerti soal agama Islam. Ya saya belajar tapi nggak banyak belajar lah. Jadi mungkin ada yang saya nggak tahu gitu ya. Sehingga saya pikir awalnya kalau saya baca judulnya mungkin itu benar gitu ya. Mungkin itu benar karena ya namanya maksiat kan memang dilakukan oleh banyak orang gitu ya. Jadi ya mungkin aja gitu. Tapi kemudian setelah saya baca bahwa dalil yang disampaikan oleh Ketua MUI ini adalah ayat dari surat Yasin gitu ya. Yang bagi orang Madura ini surat Yasin ini ya rata-rata hafal semua nampaknya gitu. Karena kita tuh kalau setiap syukuran, tahlilan, tasyakuran atau apapun itu selalu ada surat Yasin yang kita baca bersama-sama. Jadi mayoritas masyarakat Madura itu hafal nampaknya gitu ya. Dan saya terus terang termasuk yang hafal gitu. Atau ya hafal mayoritas ayatnya. Sehingga ketika dalil yang digunakan adalah wasyamsu tajri limustaqorril laha gitu. Dan saya masih agak-agak ingat lah dalam
beberapa kalimat-kalimat bahasa Arab, ini nggak ada hubungannya sama maksiat ini. Ya, karena arti dari wasyamsu tajri li mustaqarril laha itu kan artinya matahari itu beredar atau berlari kalau kita mengacu kepada aslul katanya tajri itu lari gitu. Artinya matahari itu berlari sesuai dengan tempatnya gitu, dengan peredarannya. Ya seperti MotoGP misalkan, itu kan pembalap itu ya jalan di lintasannya gitu, di sirkuitnya. Nah, matahari itu juga sudah ditentukan ya, kira-kira seperti itulah peredarannya. Jadi ya berputar-putar di tempat itu aja gitu. Nggak boleh keluar gitu. Makanya kemudian disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Sesuai dengan peredarannya. Nggak boleh keluar kamu dari sini. Nah, tapi setelah itu gitu, setelah kalimat ini itu masih ada lanjutannya, yaitu dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya itu peredaran itu, pergerakan matahari itu sudah sesuai dengan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada hubungannya dengan maksiat seperti yang diklaim oleh ketua MUI gitu. Jadi kalau penggunaan dalil ini ingin menunjukkan bahwa gerhana matahari itu terjadi karena maksiat, dalilnya nggak pas. Selain itu, yang namanya takdir gitu ya, yang namanya ketetapan itu nggak bisa kita ubah gitu. Ya sama lah seperti misalkan Pak Jokowi gitu ya. Udah takdirnya Pak Jokowi jadi presiden Indonesia. Mau dibuat koalisi KMP, mau dimakzulkan dan sebagainya gitu ya, mau dilengserkan dan seterusnya gitu ya. Sekuat apapun nggak akan mampu melawan takdir yang sudah Tuhan tentukan gitu. Ya karena kalau kita melihat seorang Pak Jokowi gitu ya, seorang tukang kayu, tukang mebel yang wajahnya hendeso gitu kan, bisa jadi presiden Indonesia, itu kan menabrak beberapa kebiasaan, tapi begitulah takdir beliau gitu. Yang namanya takdir kalau sudah ditentukan, sudah diputuskan oleh Tuhan, ini nggak ada yang bisa ngerubah gitu. Entah itu manusia atau lingkungan, sehingga matahari juga sama. Dia sudah ditakdirkan dia untuk berkeliling wasyamsu tajri li mustaqarril laha, udah sesuai itu. Jadi ya nggak ada hubungannya atau alasan-alasan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia sehingga kemudian mengubah arah pergerakan matahari, nggak ada. Nggak ada urusan gitu ya. Lalu kalau soal istighfar, kemudian sholat dan sedekah gitu ya, itu sama sekali dilakukan bukan karena umat manusia bermaksiat gitu, bukan. Karena yang namanya sholat, istighfar itu kan adalah sebuah bentuk pengakuan, adalah sebuah doa atau sebuah komunikasi antara hamba dengan Tuhan sebagai bentuk keimanan kita gitu. Kita beriman, makanya kemudian kita sholat gitu. Bukan karena kita bermaksiat terus kemudian kita sholat, enggak ada. Ya karena kalau logikanya seperti itu kan nantinya orang yang nggak bermaksiat dalam sehari artinya boleh untuk nggak sholat kan gitu kan. Ya, tapi kan nggak bisa gitu. Maksiat nggak maksiat ya sholat itu urusan lain, itu sudah kewajiban dan itu nggak ada hubungannya dengan urusan-urusan di luar sana gitu. Mau kaya miskin, maksiat nggak maksiat, sholat aja gitu. Yang namanya kewajiban gitu kan. Jadi sekali lagi dari sisi dalil atau pernyataan ketua MUI sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Kalaupun misalkan dulu Nabi Muhammad sampai sholat gerhana, tapi itu bukan karena merasa bermaksiat gitu. Karena ya sholat itu adalah bagian dari pengakuan bahwa di dunia ini itu ada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Ketika kita bersedekah, kita memberikan uang yang kita punya kepada orang lain, kepada orang miskin gitu ya. Itu kan adalah bentuk ketakwaan kita, keyakinan kita bahwa di dunia ini kita nggak sendiri. Bahwa apa yang masuk ke rekening kita itu ya bagian dari rezeki yang harus kita salurkan kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan kita gitu ya. Itulah makna dari sedekah, sholat, dan istighfar gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama maksiat gitu. Dulu Nabi sholat gerhana itu ya karena bentuk pengakuan gitu bahwa ya Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya maka terjadilah gerhana untuk mengingatkan kita semua gitu. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama maksiat. Dan setelah saya coba cari, seingat saya juga kayaknya nggak ada hubungannya antara gerhana matahari dengan maksiat gitu. Lalu yang paling lucu sebenarnya adalah pernyataan ketua MUI selanjutnya, karena menurut ketua MUI gitu ya, gerhana adalah pengaduan matahari kepada Allah karena melihat keengganan manusia dalam beribadah.
Apa ini gitu? Masa matahari mengadu kepada Allah gitu, karena enggan melihat manusia yang gak beribadah. Dikira matahari bisa ngambek apa gimana? Dikira kayak kita gitu ya, kalau nggak dapat THR ngambek. Gak bisa. Matahari itu sudah ditakdirkan seperti itu. Dan yang namanya takdir, kita mau ngambek, mau marah, mau apa, gak bisa mengubah takdir itu sendiri karena sudah ditakdirkan gitu. Matahari itu sudah diperintah untuk berputar-putar itu sesuai dengan peredarannya, dan itu takdirnya. Gak bisa dia ngambek, apalagi dipengaruhi oleh maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kan bahaya kalau misalkan matahari ngambek gitu ya, bisa mengadu, bisa ngambekan, kan bahaya gitu. Tiba-tiba dia turun lebih dekat, kan panas gitu. Jadi nggak ada lah gitu ya, bisa ngambek itu atau mengadu kepada Allah tuh nggak bisa gitu. Sehingga takdir itu adalah keputusan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kalau secara sains kita menyebutnya sebagai fenomena alam gitu ya. Sama juga seperti misalkan kemarau dan hujan gitu ya, atau laut pasang dan surut, sama gitu. Itu kan sama-sama bagian dari fenomena yang ajaib sekali sebenarnya gitu. Seperti hujan misalkan, air itu turun dari langit ke bumi. Itu kan ajaib gitu. Cuma karena sudah terbiasa kita lihat gitu ya, sepanjang tahun kita biasa melihat hujan, nggak seperti gerhana yang jarang-jarang, makanya kemudian kadang kita melihat itu sebagai sebuah yang biasa gitu, bukan sebuah fenomena yang luar biasa yang kadang-kadang lupa untuk mengingatkan kita kepada kuasa Tuhan gitu. Makanya kemudian ya ada tuh yang lain, gerhana bulan, gerhana matahari gitu, sebagai sebuah pengingat kepada kita gitu. Nah, dan sekali lagi, semua fenomena alam ini nggak ada hubungannya dengan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nggak ada gitu, nggak ada dalilnya itu, setahu saya gitu. Karena yang namanya kita beragama itu harus menggunakan akal gitu. Karena itu yang diajarkan kepada kita semua gitu. Dalam Al-Quran itu kan sudah berkali-kali disebutkan, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, apa kamu nggak mikir, apa kamu nggak berakal, gitu, supaya kita gunakan itu. Nah, kalau kita sekarang kemudian mendengar bahwa gerhana itu gara-gara manusia bermaksiat, gitu kan nggak nyambung gitu ya, nggak berakal, jadinya nggak bisa mikir gitu ya, Mas. Masa gara-gara maksiat terus matahari ngambek ya? Nggak logis gitu. Sehingga ya bagi saya ini salah gitu. Ya secara dalil salah, secara sains atau pemikiran secara logis juga salah gitu. Jadi nggak ada yang benar gitu. Dan saya terus terang sedih sekali, menyedihkan ketika mendengar ketua MUI mengatakan ini. Karena kalau ustadz-ustadz yang nggak ada labelnya, nggak ada jabatannya gitu ya, mengatakan ini, mungkin kita nggak terlalu terpengaruh lah gitu ya. Ya mungkin ustadz itu lagi khilaf dan sebagainya. Tapi ini kan ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia. Masa ia bisa kayak gini sih gitu ya? Malu-maluin gitu. Saya nggak ngerti kenapa ketua MUI ini seperti sedang menakut-nakuti masyarakat Indonesia yang sedang banyak maksiat, seolah-olah kan kayak gitu ya. Sehingga kemudian dianjurkan untuk sholat, istighfar, dan sedekah gitu. Yang sedekah ini agak janggal bagi saya, karena dalam sejarah hadis Nabi gitu ya, ketika dulu Nabi itu melihat gerhana matahari gitu kan, yang dilakukan itu cuma istighfar dan sholat gitu ya. Cuma istighfar dan sholat, bertakwa, mengingat kuasa Tuhan gitu. Nggak ada sedekah ini. Lah kok sekarang ada sedekah ini dari mana ini? Apa jangan-jangan ada hubungannya sama THR yang belum kebayar atau gimana? Makanya orang-orang ditakut-takuti suruh sedekah. Maksudnya suruh kasih THR lah. Atau gimana, saya nggak ngerti gitu. Karena setelah saya coba inget-inget, nggak ada urusan sedekah dalam gerhana matahari ini gitu. Karena yang dianjurkan itu sholat dan istighfar gitu. Jadi ya mungkin ada unsur-unsur emosional pribadi yang namanya manusia gitu kan. Mau lebaran ini kok nggak cair-cair sendiri THR ini. Mana tahu gitu. Atau jangan-jangan ketua MUI ini terbiasa belanja di Ramayana gitu, sehingga dia kurang suka dengan matahari.
Nggak tahu. Tiba-tiba dia ngefitnah matahari yang ngambek katanya. Ya, pada intinya bagi saya yang namanya beragama itu harus logis, harus ya berakal, kita menggunakan otak kita yang sudah diberikan oleh Tuhan ini untuk berpikir gitu. Karena pada akhirnya semua takdir yang sudah Tuhan berikan itu sesuai dengan logika terbaik manusia gitu. Sehingga semua takdir yang kita terima, baik itu apapun lah yang kita suka atau yang kita nggak suka, itu ya yang terbaik semestinya. Sehingga ya kita harus berpatokan kepada itu, bukan kepada imajinasi-imajinasi yang nggak logis, nggak saintis gitu. Dan nggak ada dalilnya apalagi. Sehingga ya semoga ini menjadi menjadi pembelajaran. Karena ya bisa juga saya salah dalam soal penafsiran gerhana ini gitu. Bisa saja ada hadis yang saya nggak tahu, tapi setahu saya, sekali lagi, nggak ada hubungannya antara gerhana dengan maksiat. Sama seperti antara hubungan hujan dengan keimanan Gubernur DKI Jakarta, nggak ada. Jadi ya semoga ke depan kita menjadi umat yang lebih berakal, lebih baik, sehingga dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kita manusia di bumi ini membuat masyarakat di sekeliling kita itu menjadi lebih baik atau rahmatan lil alamin. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Selamat mudik, selamat lebaran. Mohon maaf lahir batin buat semua teman-teman. Ya, kita nikmati liburan kali ini dengan menyenangkan, karena nampaknya setelah libur lebaran akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.